Baik, Baik, Bapak dan Ibu semuanya, selamat malam. Saya Reza Aswin. Kita ketemu lagi di Klinik Forex. Judulnya malam ini adalah Commodity Super Cycle. Webinar ini diselenggarakan oleh DTMX. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan investasi atau trading, sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Aswin dan Imperium Strategi itu adalah penipuan dan jangan pernah transfer. Pokoknya jangan pernah transfer. Jadi yang ada di grup WA, Telegram, dan semuanya yang Japri dan segala macam, sebaiknya jangan ditanggepin. Kalau ada apa-apa, silakan masuk di Instagram saya, DM aja. Nanti saya bisa tahu itu asli atau palsu. Bapak dan Ibu semuanya, komoditas. Pak Joshua, kalau kita berbicara masalah komoditi ini sebenarnya sudah dikenal dari zaman dulu. Semua oke, orang itu zaman dulu waktu nggak ada uang kan pakai sistemnya barter ya Pak ya. betul. Dari hasil bumi gitu. Saya punya beras. Bapak kan di pesisir pantai, Bapak punya ikan. Kita ketemu di pasar, kita tukeran kan gitu ya Pak ya. Jadi komoditi ini akhirnya itu bisa menjadi barang yang diperdagangkan dan mempunyai juga sifat yang tahan lama dan ada harganya. Yang jadi permasalahan adalah bisa nggak itu dimasukkan ke berjangka? Bisa, bisa masuk ke bursa. Yang penting kontrak size-nya itu sama gitu ya. Jadi harus dibuat speknya dulu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita berbicara masalah komoditi, bisa perdagangannya bisa secara fisik atau bisa juga secara futures. Komoditi ini banyak sekali dibutuhkan. Kegunaannya itu banyak dan juga harganya stabil. Nah, karena harganya stabil inilah akhirnya bisa menjadi instrumen keuangan juga. Nah, kalau kita lihat yang namanya komoditas itu kan terbagi dua, satu yang primer, satu yang sekunder. Yang primer itu yang langsung dari alam, Pak. Misalnya biji besi gitu, minyak mentah gitu. Kalau yang sekunder itu sudah diproses jadi solar gitu ya. Tiba-tiba menjadi petrolite gitu, tiba-tiba menjadi semen gitu ya. Karena kita udah tahu yang namanya semen itu kan ada biji besinya, ada pasir silikanya gitu ya. Ada kalium karbonatnya. Itu adalah komoditas yang sekunder. Sedangkan kalau untuk yang primer ya langsung dari alam, misalnya seperti beras, kopi, ikan, batu bara, itu semuanya adalah komoditas yang primer. Nah, pertanyaannya adalah, kita sering mendengar yang namanya mata uang komoditi. Itu sebenarnya mata uang yang biasanya diterbitkan oleh negara-negara yang mempunyai komoditi yang banyak. Jadi memiliki sumber daya alam yang berlebih. Nah, ini akhirnya mata uangnya itu sangat terpengaruhi oleh naik turunnya harga komoditas tersebut. Misalnya saja Australia, New Zealand, Kanada. Itu kalau misalnya harga komoditi naik, Pak, tutup mata itu, Pak. Mata uangnya pasti kuat itu, nggak mungkin enggak itu. Minyak misalnya naik gitu ya. Udah Kanadanya itu, dolar Kanada pasti naik gitu. Batu bara naik, minyak naik. Itu Australia itu udah pasti naik gitu. Bapak dan Ibu, ini adalah mata uang yang sangat terpengaruh sama harga-harga komoditi. Nah, berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan komoditi super cycle. Ini adalah suatu periode kenaikan harga komoditi yang berlangsung lama. Jadi, ada suatu perubahan fundamental yang terjadi sehingga harga komoditi itu naik bertahun-tahun nggak turun-turun, Pak. Itu namanya komoditi super cycle. Dan kalau sedang ada tahapan komoditi super cycle, jangan pernah dilawan, Pak, percaya sama saya. Panjang ini, naiknya panjang banget gitu loh. Nah, kita coba ambil penyebabnya apa sih sebenarnya komoditi super cycle ini? Penyebabnya itu pertumbuhan ekonomi global yang kuat. Jadi kalau ada pertumbuhan ekonomi yang kuat, Pak, itu Hmm. kebutuhan komoditi kan otomatis naik ya, Pak ya. Nah, kalau dia sudah naik, otomatis biasanya angka inflasi ikut naik ya, Pak ya. Kalau angka inflasinya tinggi, itu udah pasti komoditi ikut naik gitu. Lalu juga ada suatu pola perubahan konsumsi. Jadi tiba-tiba nih Pak, Hmm. tadinya kan hanya di dataran China sana, orang senang makan mie, bener ya Pak ya? Oke.
Tiba-tiba ngetop dong, seluruh dunia makan mie. Kebutuhannya naik nggak tuh, Pak? Pasti naik. Gaduk, gaduk naik, tepung naik, semua naik, Pak. Gara-gara perubahan pola doang, Pak. Kalau di Prancis itu kan senangnya makan kerang, oyster gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. saat itu dipublish ke umum, seluruh dunia pesan itu, harganya naik loh, Pak. Benar nggak? Permintaan naik kan, Pak ya? Betul, betul. Nah, satu lagi itu adalah rantai pasokan, Pak. Jadi misalnya nih, terjadi perang gitu. Ya kalau perangnya di Afrika Selatan, di cuek aja ya, Pak ya. Nah, perangnya di Timur Tengah, Pak. Wis, Gimana ceritanya? Padahal pasokan minyak dunia itu awalnya dari sana kan, Pak. Wilayah Timur Tengah gitu ya. Mereka berperang, otomatis pasokannya kan terhenti kan, Pak. pasti. Ini yang membuat akhirnya harga naiknya kencang banget, Pak. Dan itu kalau perangnya bertahun-tahun, itu bisa bertahun-tahun. Kita coba lihat contohnya ya, Pak ya. Adalah contohnya, 1870 sampai 1914, revolusi industri dan perang dunia pertama. Ini lama banget loh, Pak. Dia hampir 44 tahun naik begitu. 1945 sampai 1973, perang dunia kedua. Mau nggak mau, Pak. Pada saat perang dunia terjadi, lalu terjadi rekonstruksi dari akibat dari perang, Pak. Butuh bahan bangunan nggak, Pak? Oh, pasti, Pak. Kan Ya beracun udah. semuanya. Mm-mm. Itu pasti permintaan komoditi naiknya kenceng banget itu, Pak. 1979 sampai 1980. Amerika diembargo, Pak, sama Timur Tengah. Sama Arab Saudi diembargo. Nggak Hmm, dikirim tuh oil, Pak. Mau nggak mau, gimana, Pak, harga minyak? Naik kan? pasti naik juga. Bapak tahu nggak harganya waktu itu berapa? Berapa, Pak? $13. Ih, Langsung naik jadi $30. Dalam waktu setahun di embargo, 100% lebih dia naik. Apa nggak terjadi komoditi super cycle itu namanya. Nah, lalu tahun 2000 sampai 2010. Nah, pada saat itu China sama India pertumbuhannya lagi gila-gilaan, Pak. Pertumbuhan ekonominya lagi kenceng-kencengnya. Udah pasti komoditi nomor satu itu paling dicari. Nah, pertanyaannya, 2024 terjadi komoditi super cycle nggak? Itu pertanyaannya.